Hai, ketemu lagi di Matematika Ruwet. Dalam video ini saya akan ngebahas beberapa soal yang termasuk dalam materi perbandingan, aritmatika sosial, sudut, dan juga statistika. Nah, pertama-tama kita bakal ngebahas tentang beberapa soal perbandingan. Nah, untuk nomor 1, di situ ada 48 banding 16 banding 64. Nah, maksudnya gimana? Kita disuruh menyederhanakan 3 angka tersebut. Nah, saya tulis dulu soalnya. 48 banding 16 banding 64. Nah, pengerjaannya gimana? Kita bagi ketiganya dengan angka yang sama. 48, 16, sama 64. Sama-sama bisa dibagi 2. Bisa juga dibagi 4, dan seterusnya. Nah, supaya lebih cepat, saya bagi dengan misal angka yang lebih besar. Saya bagi dengan 8. 48 dibagi dengan 8 hasilnya 6. Banding 16 dibagi 8 hasilnya 2. Kemudian banding 64 dibagi 8 sama dengan 8. Apakah sudah selesai? Belum, kita harus membaginya lagi supaya tidak bisa dibagi lagi. Nah, 66 banding 2 banding 8. Sama-sama bisa dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Nah, ini adalah jawabannya. Kemudian untuk soal nomor 2. Nomor 2 itu ada 2 rim. Saya tulis lagi. Banding 40 lembar. Banding 5 kodi. Nah, sebelum mengerjakan ini, kita perlu tahu nih satuan-satuannya itu kayak gimana. Oke, untuk satuannya saya tulis di sini. 1 rim itu sama kayak 500 lembar. Oke. Kemudian 1 rim itu juga sama kayak 25 kodi. Nah, lalu 1 kodi itu berapa lembar? 1 kodi adalah 20 lembar. Nah, selain rim, kodi, dan lembar, ada juga yang namanya gross, lusin, dan buah. Nah, 1 gross itu sama dengan 144 buah. Lalu 1 gross itu sama dengan 12 lusin. Nah, 1 lusin ada berapa buah? 1 lusin ada 12 buah. Nah, cukup menghafalkan ini aja. Nah, lalu kita balik lagi ke soal. Kalau ada rim, lembar, dan juga kodi, cara mudahnya untuk menyederhanakannya, kita jadikan rim, lembar, kodi ke satuan lembar. Oke, jadi kita tulis ini 2 rim. 2 kali 1 rim berapa lembar? 500 lembar. Berarti 2 kali 500 lembar. Oke, saya tutup kurung dulu. Banding 40 lembar dijadikan lembar, ya tetap 40 lembar. Banding 5 kodi. 5 kali 1 kodi berapa lembar? 1 kodi adalah 20 lembar. Oke, berarti langsung 2 kali 500, 1000. Apakah perlu satuannya ditulis lagi? Nggak perlu ya, karena sudah sama-sama lembar. Kemudian banding 40, banding 5 kali 20, 100. Nah, karena nolnya, karena nolnya ada yang sama, berarti bisa kita coret ya. Bisa kita coret, nolnya 1, 1, 1. Tinggal 100, tinggal 100. Banding 4, banding 10. Nah, ketiga angka ini apakah bisa dibagi lagi? Bisa, sama-sama bisa dibagi 2. 100 bagi 2, 50. 4 bagi 2, 2. Dan 10 bagi 2, 5. Nah, ini
penyelesaiannya. Kemudian kita lihat nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini cukup unik ya. Ada A banding B 4:7, A banding C 3:7. Yang ditanya adalah A banding B banding C. Nah, kita bisa langsung menyelesaikan. Cara pertama, di sini ada A, B, A, C. Cari huruf yang double. Siapa huruf yang double? Yang double adalah A. Nah, karena A ini harusnya sama, tapi di sini kok beda, langsung aja kita cari KPK-nya. Cari KPK atau langsung kalikan, atau langsung dikalikan, boleh. Tapi nanti stepnya sedikit berbeda, ketambahan dikit lah. Kita coba kalikan ya, 4 kali 3 itu sama dengan 12. 4 kita ubah jadi 12, yang 3 kita ubah jadi 12. Perbandingannya juga sama. Oke, sekarang 4 ke 12 sama dengan 4 ke 12 itu dikali berapa? Dikali 3 kan? 4 kali 3 sama dengan 12. Maka 7 juga harus dikali dengan 3. 7 kali 3 21. Nah, untuk yang bagian bawah 3 kali berapa bisa 12? Kali 4. Maka yang bawah juga dikali 4. 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, karena posisi A ada di kiri atas dan kiri bawah, dan di sini A-nya kiri atas kiri bawah, maka A-nya langsung jadi 12. Bukan lagi 4 dan 3, kita pakai perbandingan yang baru. Kemudian B ada di pojok kanan atas, kita ambil pojok kanan atas yaitu 21. Kemudian yang C pojok kanan bawah yaitu 28. Nah, apakah ketiga angka ini masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti sudah selesai. Kemudian untuk nomor 4, nah di sini ada soal cerita jika jarak antara dua kota pada peta adalah 5 cm. Saya tulis di sini 5 cm adalah jarak pada gambar. Dan jarak sebenarnya adalah 95 cm. Ini jarak sebenarnya. Maka skala pada peta tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk rumus skala saya tulis dulu ya, nomor 4. JG-nya diketahui 5 cm. Kemudian jarak sebenarnya 95 km. Yang ditanya adalah skala. Skala. Nah, untuk rumus skala sendiri yang harus diingat adalah jarak gambar atau jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, kalau sudah tahu rumusnya seperti ini, kita perlu merubah jarak sebenarnya ini menjadi cm. Nah, karena satuan skala itu adalah cm, ya. Berarti 95 km dijadikan cm, jadi turun berapa? Oke, saya tulis di sini. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, kurang 1, milimeter. Nah, kilometer ke sentimeter. Kilometer ke sentimeter turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5, otomatis nolnya ditambah 5 atau dikali dengan 100.000. Oke, berarti sama dengan 95. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 9.500 cm. Nah, kalau sudah sama-sama sentimeter satuannya, berarti bisa langsung kita cari. Bisa langsung kita cari. Jarak gambarnya adalah 5 cm per jarak sebenarnya adalah 9.500.000 cm.
Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung bagi 5 dan 9.500.000 dengan angka yang sama. Nah, di sini kita bagi 5 dengan 5. 5 bagi 5 1. 95 bagi 5 19. Ya, betul ya. Berarti 1 per 19 tambah 0 sisanya ada 5. Nah, maka skalanya adalah 1 banding 1.900.000. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Oke, kemudian kita coba ke nomor 5. Oke, nomor 5 ini cukup unik ya. Nomor 5 ini Kota Banyuwangi dan Jember berjarak 100 km. Oke, berarti ini JS. Berarti ini adalah JS dari BJ ya, Banyuwangi Jember. Kemudian jaraknya pada peta 2 cm itu adalah JG BJ. Jika jarak Kota Banyuwangi dan Surabaya adalah 280 km, kalau kilometer berarti itu jarak sebenarnya dari Banyuwangi Surabaya. Maka jarak Banyuwangi dan Surabaya pada peta adalah, maka yang ditanya adalah jarak gambar BS. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tulis dulu ya. Yang diketahui nomor 5. Sebentar, nomor 5 tadi. Nomor 5, yang diketahui JS jarak sebenarnya dari Banyuwangi Jember adalah 100 km. Kemudian jaraknya pada peta atau jarak gambar BJ itu sama kayak di situ tertulis 2 cm ya. Kemudian jarak sebenarnya dari Banyuwangi Surabaya ada 280 km. Yang ditanyakan adalah jarak gambar, jarak pada peta ya, Banyuwangi Surabaya. Nah, kalau sudah ditulis yang diketahui, sekarang kita perhatikan Banyuwangi Jember dan Surabaya ini kira-kira apa yang sama? Mereka sama-sama ada di suatu peta. Nah, karena berada di peta yang sama, otomatis skalanya juga sama. Maka skala BJ sama dengan skala siapa? BS. Skala Banyuwangi Jember sama dengan skala Banyuwangi Surabaya. Nah, rumus skala sendiri gimana? Skala itu rumusnya jarak gambar per jarak sebenarnya. Nah, berarti langsung aja jarak gambar Banyuwangi berapa? Jarak gambar Banyuwangi Jember adalah 2 cm. Ya, yang sama-sama BJ ya. Yang sama-sama BJ berarti 2 cm per jarak sebenarnya BJ berapa? 100 km. Sama dengan jarak gambar dari BS. Nggak diketahui. Berarti tetap kita kasih tanda tanya per jarak sebenarnya Banyuwangi Surabaya 280 km. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan ini. Kita boleh mengubah kilometer ini menjadi senti dulu atau langsung nggak apa-apa karena sama-sama di bawah kita coret-coret. Oke, jadi yang tanda tanya nanti jarak gambar Banyuwangi Surabaya dalam sentimeter. Nah, kalau sudah kita menggunakan perkalian silang, ingat ya, perkalian silang.
Ketika melewati sama dengan, pindah posisi. Nah, kalau kita mau mencari tanda tanya, berarti sama dengan 2 cm dikali 280 naik per 100. Oke, berarti tanda tanya 2 kali 28 berapa? 56. Tambah 01 per 100. Berarti kalau dibagi 0 hasilnya langsung 5,6 cm. Maka jarak gambar Banyuwangi Surabaya adalah 5,6 cm. Nah, untuk soal nomor 6, sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 200 km. Oke, 8 liter sama 200 km. Oke, saya tulis di sebelah sini. Wah, nomor 6. 8 liter untuk menempuh jarak 200 km. Oke, kita rubah bahasa Indonesia ke bahasa matematika, bahasa simbol. Kemudian banyak bensin yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 200 km. Oke, kebalik ya ini ya. Karena yang ditanya 250 km, maka yang atas ini kita balik, kilometernya jadi di kiri. Oke, berarti 200. Berarti langsung Nah, logikanya kalau 200 km aja 8 liter, maka kalau jaraknya semakin besar, ini besar, maka ke sini juga bensin yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, karena di sini simbolnya sama-sama besar, maka kita pakai perbandingan senilai. Ya, kita pakai perbandingan senilai. Langsung aja perbandingan senilai gimana caranya? Perbandingan senilai itu 250 bagi 200 kali 8 liter. Dibagi lalu dikali. Ya, berarti 250 km per 200 dikali 8 liter. Nolnya coret, bagi 5, 5, 20 bagi 5, 4. 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. Nah, untuk aturan pencoretan ini harus atas dan bawah ya. Atas dan bawah sama-sama bisa dibagi berapa, gitu ya. 5 kali 2 langsung 10 liter. Nah, untuk nomor 6 jawabannya adalah 10 liter. Nah, kita lanjut untuk nomor 7. Perbaikan sebuah jembatan di Kota Banyuwangi direncanakan selesai dalam waktu 20 hari. Oke. Jika dikerjakan oleh 30 orang. Oke, nomor 7 saya tulis dulu. Nomor 7 itu 20 hari diselesaikan oleh 30 orang. 30 orang. Oke. Dikarenakan kunjungan bupati secara mendadak, perbaikan harus selesai dalam waktu 15 hari. Oke, waktunya dipercepat jadi 15 hari. Nah, gimana? Apakah kita menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai? Nah, di sini kalau logikanya 20 hari membutuhkan 30 orang. Kalau harinya semakin mepet, apakah pekerjanya dikurangi atau ditambah? Kan ditambah tuh, berarti pekerjanya harusnya lebih besar. Ya. Kemudian di sini kita lihat 20 kali 15 itu ke
semakin kecil atau kecil gini ya. Nah, karena simbolnya kecil dan besar, kita pakai perbandingan berbalik nilai. Beda dengan yang ini tadi ya, yang awal tadi yang bensin itu kita pakai senilai karena ke bawah sama-sama besar. Nah, karena ke bawah simbolnya beda, kecil dan besar, berarti kita langsung pakai perbandingan senilai. Perbandingan berbalik nilai ya. Berarti kalau perbandingan berbalik nilai 20 dibagi 15 balik lagi ke atas dikali 30. 20 dibagi 15 dikali 30. Oke. 20 dibagi 15 dikali 30. Nah, 30 sama 15 sama-sama bisa dibagi 15. 15 bagi 15 1, 30 bagi 15 2. 20 kali 2 40 per 1 langsung tulis 40 orang. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah berapa pekerja yang harus ditambahkan. Oh, ini soalnya ada yang hilang. Berapa pekerja yang harus ditambahkan? Berarti kalau awalnya 30 orang kemudian menjadi 40 orang, tambah berapa? Tambah 10 orang. Berarti langsung aja kita tulis tambahan sama dengan 40 orang dikurangi 30 orang sama dengan 10 orang. Nah, hati-hati ya, kita harus tahu konteksnya gimana. Kalau yang ditanya hanya pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 15 hari, jawabannya 40 orang. Tapi kalau yang ditanya pekerja tambahan, jawabannya adalah 10 orang. Nah, kita lanjut di soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini adalah ace-nya ya dari ke-8 soal ini yang paling susah. Nah, kita baca dulu soalnya. Seorang peternak memiliki 100 ekor bebek dan pakannya cukup untuk 48 hari. Oke, kita tulis dulu di sini. Nomor 8. 100 ekor bebek dan pakannya cukup untuk 48 hari. Oke. Kemudian setelah 8 hari, setelah 8 hari berarti harusnya 48 dikurangi dengan 8 hari. Kita ganti 48 dikurangi 8 hari ini ya, setelah 8 hari. Oke. Ternyata 20 bebek mati. Oke, karena 20 bebek mati yang awalnya 100 ekor, kalau mati 20 jadi berapa? Ya, kita tulis seperti ini dulu. 20 bebek mati karena penyakit, sehingga pakan bebek akan habis dalam titik-titik hari. Nah, untuk soal cerita seperti ini, kita rubah ke dalam bentuk simbol matematika gini ya. Nah, awalnya 100 ekor, kemudian setelah 8 hari mati 20 orang. Mati 20 ekor ya. Jadi 48 kurangi 8 ini sama dengan 40. Kemudian 100 kurangi 20 sama dengan 80 ekor. Oke. Sekarang gini, logikanya. Kalau 100 ekor habis dalam 40 hari, berarti kalau bebeknya semakin sedikit, waktu menghabiskan pakan yang sama itu semakin lama atau sedikit? Semakin lama atau semakin cepat? Logikanya akan semakin lama ya, karena mulut bebeknya semakin sedikit. Kalau mulut bebeknya semakin banyak, pakannya semakin cepat habis. Kalau mulut bebeknya sedikit, pakannya akan semakin lama untuk habis. Berarti logikanya ke sini semakin lama atau besar ya. Nah, kemudian 100 ekor ke 80 ekor. Semakin kecil. Oke. Karena simbolnya kecil dan besar, maka kita pakai apa? Senilai atau berbalik nilai? Kita pakai berbalik nilai. Berarti langsung aja kita pakai berbalik nilai. Berarti langsung 100 dibagi 80. Langsung ya. 100 bagi 80. 100 bagi 80 kemudian dikali dengan 40.
kali dengan 40. Gini ya. 40 sama 80 sama-sama bisa dibagi 40. 40 bagi 41, 80 bagi 42. Kemudian tinggal 100 kali 1 itu adalah 100 per 2. Berapa? 50 hari. Oke. Jadi pakan bebek akan habis dalam waktu 50 hari. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal aritmatika sosial. Oke, soal aritmatika sosial ini mencakup diskon, untung rugi, kemudian tara, dan juga bunga tunggal. Nah, pertama-tama kita baca dulu soalnya. Nomor 1, harga pembelian satu lusin kaos adalah 576.000. Oke, saya tulis dulu nomor 1. Satu lusin 576.000. Setelah dijual, ternyata pedagang menderita kerugian 3.000 per buah. Oke, satu lusin itu ada berapa buah? Ada 12 buah ya. 12 buah, harganya 576. Kalau ruginya 3.000 rupiah per buah, berarti kalau di total ruginya itu ada 3.000 dikali 12, ada 36.000. Nah, kalau dia modal awalnya 576.000, kemudian ruginya 36.000, mari kita kurangkan. 576 dikurangi 36, nolnya ada 3, kita tulis dulu 1, 2, 3. Kemudian 6 dikurangi 6, 0. 7 dikurangi 3, 4. 5, turun. 540.000. Nomor 2. Seorang pedagang menjual sepatu dengan harga 480.000. Itu harga jual. Dan dari penjualan tersebut, pedagang memperoleh untung. Harga pembelian sepatu tersebut adalah titik-titik. Harga beli, oke. Nah, sekarang gini. Kalau nilai sempurna dari persenan itu adalah 100% kan? Oke, 100%. Kemudian katanya untung 20%. Berarti ketambahan 20%. Jadi berapa? 120%. Ups. Nah, 120% dari harga beli itu merupakan harga jual dalam konteks cerita nomor 2. Nah, sekarang kita rubah bahasa matematika ini menjadi lebih detail lagi ya. 120% dari harga belinya berapa? Harga belinya kita nggak tahu, kan yang ditanyakan. Langsung tulis HB, harga beli. Kemudian harga jualnya adalah 480.000. Nah, gimana mengerjakannya? Caranya tetap kita pakai perkalian silang. Maka kalau kita mau mencari HB, sama dengan 480 ada di kanan, tetap 480.000. Kemudian kalau silang, 100-nya naik, 120-nya turun. Berarti 100-nya naik, kemudian 120-nya turun. Nah, nolnya coret 1, nolnya coret 1. 48 bagi 12, 12 bagi 12 1, 48 bagi 12 4. Berarti jadinya harga belinya 4, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Harga belinya adalah 400.000, kemudian dijual dengan harga 480.000. Nah,
Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika suatu kardus apel memiliki tara, taranya 0,5%, dan saat ditimbang beratnya 5 kg. Ini adalah bruto ya. Nomor 3 saya tulis dulu. Bruto itu adalah nilai penuh. Ini bruto. Bruto itu 100%. Brutonya 5 kilo. Nah, di dalam bruto itu ada tara sama neto. Taranya itu berupa karung, kemudian netonya ini berupa, bukan karung ya, taranya ini kardus karena konteksnya adalah kardus apel. Nah, kemudian netonya adalah apel. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau nilai sempurna dari persenan itu adalah 100%, maka kalau taranya 0,5%, berarti netonya berapa? Netonya adalah 100% dikurangi 0,5%. Berapa? 99,5%. 5%. Gini ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berat apel di dalam kardus. Kalau berat apelnya aja, berarti yang ditanya adalah neto dalam kilogram, ya kan? Nah, sekarang neto itu apanya bruto? Neto itu adalah 99,5% dari bruto. Ya kan? Kita rubah ke bahasa matematika, 99,5% dari brutonya adalah 5 kilogram. Berarti langsung aja 995 kali 5. 5, 2, 4, 7, 49. 497,5 dibagi 100. Berapa? 4,975 kilogram. Kita lanjut ke nomor 4. Seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan berat 100 kg. Kalau beratnya 100 kg berarti ini adalah bruto ya. Bruto. Dan taranya 2%. Dengan harga 9.000 per kilogram. Jumlah uang yang harus dibayarkan pedagang tersebut adalah titik-titik. Saya tulis dulu nomor 4. Nomor 4 itu katanya brutonya, katanya brutonya itu 100 kilo. Ingat ya, tadi kalau bruto itu dalam persen berapa? 100%. Kemudian di dalam bruto ada tara dan neto. Taranya tadi katanya 2%. Berarti netonya berapa? Berapa ditambah 2 bisa 100? Yaitu 98%. Atau langsung aja 100 kurangi 2, 98%. Nah, di sini yang ditanyakan jumlah uang yang harus dibayarkan pedagang tersebut. Nah, jumlah uang itu mengacu pada berapa kilo, berapa banyaknya berasnya ya. Berarti kita perlu cari tahu netonya itu ada berapa kilo, lalu kita kalikan setiap kilonya harganya 9.000 rupiah. Berarti netonya di sini adalah 98% dari bruto, kemudian dikalikan sebanyak 9.000 rupiah. Karena jualnya per kilo 9.000 rupiah. Berarti langsung saja 98% dari brutonya 100 kg. Nih ya. Kemudian dijualnya 9.000.
Oke, karena ada sama-sama 100, kita coret 98 kali 9000, nolnya kita tulis dulu ada 3. 9 kali 8, 72, kita tulis 2, nyimpan 7, 9 kali 9, 81, 81 tambah 7, 88. Nah, berarti jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pedagang adalah Rp882.000. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 dan 6 ini tentang bunga tunggal ya. Rumusnya yang harus dihafal itu gini aja. Modal akhir, M akhir, modal akhir ya, sama dengan modal awal ditambah bunga. Ya, itu rumus umumnya. Tapi untuk detailnya gimana? Untuk detailnya seperti ini. Modal akhir itu sama dengan modal awal ditambah buka kurung bunganya itu ada berapa persen. Bintang itu besar bunganya ya. Per 100 dikali dengan modal awal dikali lama penyimpanan dalam bulan per 12. Nah, rumusnya ini. Ini rumus detailnya ya. Nah, oke. Kita lanjut, kita balik lagi ke nomor 5. Rudi menabung di bank sebesar 1.400.000. Berarti siapa ini? Ini adalah modal awal. Oke, modal awal. Kemudian suku bunga tunggalnya sebesar 15% per tahun. 15% ini adalah bintangnya. Kemudian saat diambil tabungan Rudi sebesar sekian. Ini siapa? Ini adalah modal akhir. Maka lama Rudi menabung adalah, kalau lama berarti siapa? T. Dalam bulan. Berarti bisa kita langsung substitusikan ke dalam rumus ya, nomor 5 ini. Oke, nomor 5 ini. Nomor 5, langsung modal akhir. Modal akhirnya berapa? 1.522.500 rupiah. Sama dengan modal awal ya. Modal awalnya berapa? Modal awalnya 1.400.000. Ditambah, bintang tadi siapa di sini? Bintang adalah bunganya ya, 15%. 15% dari modal awalnya berapa tadi? 1.400.000. Saya geser dulu. Kali T-nya kita nggak tahu karena T yang ditanyakan, T per 12. Seperti ini. Nah, untuk mengerjakannya gimana? Oke, pertama-tama kita bisa coret dulu ya. 15 sama 12 sama-sama bisa dibagi 3. 15 bagi 3, 5. 12 dibagi 3, 4. Oke, kalau sudah 4 sama 140, bisa nggak ya kira-kira? Bisa ya, 4 sama 140. 140 dibagi 4 ada 35. Nah, selanjutnya kita tulis dulu sama dengannya di sini ya. Karena posisinya kita di sini mau nyari T, maka 1.400.000 ini kita pindah ke kiri dulu. Awalnya positif jadi negatif ya. 1.522.500 dikurangi 1.400.000. Oke, karena posisinya ini 5 kali 35 itu berapa? 175 ya. Nolnya sisa 2 kali T. Oke, kemudian 1.522.500 kurangi ini tinggal 122. Sebentar.
122.500 itu sama dengan 175 tambah 00 T gini ya. Kemudian nolnya 2 coret, maka T sama dengan 1225 dibagi 175, maka T-nya ketemu 7 bulan. Nah, memang perhitungannya agak rumit, tapi intinya kalian cukup menghafalkan rumus ini, dioperasikan dulu, kemudian dibagi, dicoret-coret, perkalian silang, selesai, ketemu 7 bulan. Kemudian kita lanjut ke nomor 6 ya. Ayah memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awalnya adalah 24 juta. Ini modal awal atau M0, modal awal ya. Jika koperasi memberikan Jika koperasi memberikan jasa berupa bunga simpanan 12% per tahun, ini adalah bintang. Tentukan bunga simpanan yang ada di tabungan ayah setelah 8 bulan dari saat pertama menabung. Oke, perhatikan dulu perintahnya. Tentukan bunga simpanan. Oke, bunga simpanan. Nah, kita balik lagi ke rumus yang ini ya. Rumus yang ini. Bunga. Bunga itu kan rumusnya, saya tulis dulu nomor 6. Bunga itu rumusnya bintang per 100 kali modal awal kali T per 12. Oke. Katanya tadi bunganya ada 12%, berarti saya tulis 12% dari modal awalnya berapa? 24 juta. 24 juta. T-nya berapa? T-nya 8 bulan ya, ini T 8 bulan per 12. Oke, kita geser dulu. Berarti langsung 12 dengan 12 kita coret, habis ya. 100 nolnya 2, kita coret nolnya 2. 24 kali 8, 2. Oke, 192, 1, 2, 3, 4. Nolnya sisa 4. Oke, jadi bunga yang diperoleh ayah yang ditabung selama 8 bulan adalah 1.920.000 rupiah. Kemudian untuk nomor 7 dan 8 ini tentang pasar modal ya. Pasar modal nomor 7. Jika kamu memiliki saham BCA itu bank BCA dengan modal 50 juta, maka berapa modal kamu sekarang jika sahamnya naik 13% sejak pembelian pertama? Nah, nomor 7 ini mirip dengan konsep untung rugi ya. Kalau naik, sahamnya naik berarti kan untung plus 13%. Ya, berarti sebentar saya geser dulu. Berarti yang ditanyakan adalah modal akhir setelah mendapatkan bunga. Ya. Modal akhir itu sama kayak modal awal plus bunga. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 7 ini bisa sedikit berbeda dengan nomor 5 dan 6 tadi. Nah, modal awal itu kan 100%. Kalau kita pakai konsep konsep untung rugi ya. Modal awalnya 100%, terus katanya sahamnya naik 13%. Berarti ketambahan 13%. 100 tambah 13% adalah 113%. Nah, berarti modal akhirnya itu adalah 113% dari modal awal. Berarti kita rubah ke
simbol matematika, 113 per 100. Modal awalnya berapa? 50 juta. Oke, nolnya coret 2 ya. 113 kali 5. Oke, 113 kali 5. 565. Nolnya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Setelah naik 13%, modal akhirnya menjadi 56.500.000 atau ketambahan 6.500.000. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Jika prediksi suatu obligasi naik 28% per tahun, kalau naik berarti plus 28%, maka berapa modal awal jika modalnya menjadi 24.200.000, berarti ini modal akhir ya, dan disimpan selama 9 bulan. Nah, nomor 8 ini pengerjaannya sama dengan nomor 5 dan 6, cuma sedikit rumit. Nomor 8 kita langsung pakai rumus ya. Modal akhir, saya tulis MI, sama dengan modal awal ditambah bunga per 100 kali modal awal dikali T per 12. Oke. Yang ditanya apa tadi? Yang ditanya itu modal awal ya. Berarti yang ditanyakan adalah MO. Modal akhirnya katanya tadi 24.200.000. Modal awalnya kita nggak tahu, ditambah bintangnya tadi berapa? 28% ya. Kali modal awal kita nggak tahu, kali T bulan selama 9 bulan ya ini ya. 9 per 12. Oke, kalau sudah disubstitusikan angkanya ke rumus, bisa langsung kita eksekusi. Oke, ini sama dengannya tetap ya. 24.200.000 sama dengan modal awal plus. Oke, kita uti ini dulu. 9 sama 12 sama-sama bisa dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. Nah, kemudian ada 4 sama 28. 28 bagi 4, 7. 4 bagi 4, 1. Oke, modal awal plus 7 kali 3. 21 per 100. Dari modal awal. Nah, untuk mengerjakan persamaan seperti ini, kuncinya ada di sini. Modal awal ini kan nggak punya angka di depannya. Kita bisa nulis 1 per 1. Nggak ngaruh kan? Nah, 1 per 1 itu bisa kita tulis 100 per 100. Oke, 100 per 100 ya 1. 1 kali modal awal, ya modal awal itu sendiri. Berarti 24.200.000 sama dengan 100 per 100 modal awal ditambah 21 per 100 modal awal. Karena ini sudah sama-sama 100, berarti langsung 24.200.000. 100 tambah 21, 121 modal awal per 100. Oke. Berarti kalau kita mau nyari modal awal, perkalian silang ya. Ingat, 100-nya naik, 121-nya turun. Naik, turun. Berarti 24.200.000 kali 100 per 121. Oke, 242 sama 121. Sama-sama dibagi 121 ya. Ini 1, ini 2. Berarti modal awalnya
2, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi modal awalnya adalah 20 juta. Nah, selanjutnya materi sudut. Untuk nomor 1 ini ada sudut AOC dan BOC, yang ditanya adalah pelurus AOC. Pelurus dari AOC. Oke. Sebelumnya kita harus mengidentifikasi nih. AOC dan BOC itu membentuk sudut apa? Mereka membentuk 180 derajat. Berarti kalau membentuk 180 derajat, langsung aja kita tulis 180 derajat sama dengan jumlahkan 8x min 20 dan 4x plus 8. Tuh, 8x plus 2, 8x minus 20 plus 4x plus 8. Oke, kalau sudah 180 derajat sama dengan 8x ditambah 4x, 12x. Min 20 ditambah 8, min 12. Kemudian kalau kita mau nyari x, otomatis x-nya kita jomblokan. 12x-nya tetap di kanan, 180 tetap di kiri, min 12 pindah ke min 12 dari kanan pindah ke kiri. Min jadi plus 12. Berarti 192 sama dengan 12x. Maka x-nya sama dengan 192 per 12 sama dengan berapa? 16. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Yang ditanya adalah pelurus dari AOC. AOC. Kalau pelurus dari AOC berarti bukan AOC-nya tapi sudut ini. Ya, kalau yang ditanya pelurus AOC berarti yang bukan sudut AOC atau sudut yang membentuk 180 derajat jika ditambah AOC. Berarti sudut pelurusnya adalah sudut BOC. Oke. Sudut BOC itu 4x plus 8 ya, dari sini ya. Nah, karena x-nya ada 16, bisa langsung kita substitusikan 4 kali 16 plus 8. 4 kali 16, 64 ditambah 8 sama dengan 72. Nah, jadi jawaban dari pelurus sudut AOC adalah 72 derajat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini yang ditanyakan adalah penyiku sudut POQ. Nah, gambarnya di sini ada POQ dan QOR. Seperti nomor 1 tadi, kita identifikasi dulu dia membentuk sudut apa. Dia membentuk sudut siku-siku. Berapa? 90 derajat. Lalu jumlahkan semuanya. 6x plus 4 tambah 3x plus 5. 6x plus 4 tambah 3x plus 5. Itu ya. 6x tambah 3x berapa? 9x. Ditambah 4 tambah 5, 9. Oke, kalau sudah kita jomblokan x-nya 9x 90 derajat dikurangi, ini 9 derajat ya. Berarti 9x sama dengan 81, maka x-nya adalah 81 per 9 sama dengan 9. Belum selesai ya, yang ditanya adalah penyiku POQ. POQ, kalau penyiku POQ berarti yang bukan POQ siapa? QOR. Maka penyiku POQ adalah sudut QOR. Sudut QOR berapa? 3x plus 5. X-nya katanya berapa tadi? 9. 3 kali 9 plus 5. 3 kali 9 kita kalikan dulu, 27 tambah 5. Sama dengan 32 derajat.
Ya, jadi ingat kalau penyuku POQ berarti sudut siapa? QOR. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor 3, ada hubungan antara sudut dengan garis, yaitu berseberangan dalam, berseberangan luar, sehadap, dan bertolak belakang. Nah, cara mudah untuk menghafalkannya, salah satunya yang dimaksud dalam itu anggap di sini adalah sungai. Oke, ini sungai, ini alirannya. Ini adalah daratan, sebelah sini daratan, ini juga daratan. Oke. Kemudian ada sebuah jembatan. Oke, jembatan ini. Jembatannya itu terlalu besar. Oke, anggap ini ada sebuah jembatan. Oke. Ketika kita berbicara tentang berseberangan dalam, berarti di dalam sungai. Di dalam sungai ini. Berarti kalau kita ditanya sudut C ini, ya. Sudut C itu berseberangan dalam dengan siapa? Sudut C ini berada di dalam sungai. Berarti antara D, E, F. Kalau berseberangan dalam berarti sudut C berseberangan dalam dengan siapa? Berseberangan dalam dengan sudut E. Ya, karena ada jembatan, C-nya di kanan, E-nya di kiri. Berarti ini E. Kemudian, kalau sudut D, misal, sudut D ini berseberangan dalam dengan siapa? Yang sama-sama di dalam sungai berarti sudut F, berseberangan dalam. Nah, soal selanjutnya, sudut H berseberangan luar dengan H. Kita lihat H itu di sini ya. Sudut H berseberangan luar dengan, karena di luar berarti dia di luar sungai. H berseberangan luar dengan B. Kemudian E sehadap dengan, sehadap itu ciri-cirinya sudutnya itu sama besar dan menghadap ke arah yang sama. Sudut E itu yang mana? Sudut E itu yang ini. Sebentar saya hapus dulu. Sudut E itu yang mana? Sudut E ini kan? Sudut E berarti sehadap dengan, kita cari yang hadapnya sama begini, sehadap dengan A. Kemudian E bertolak belakang dengan siapa? Yang E itu bertolak belakang artinya ini, nah, bertolak belakang dengan G. Nah, gampang ya. Nah, untuk soal nomor 4, yang ditanyakan adalah A-nya ya, di sini soalnya kurang. Nah, diketahui ada 2 garis sejajar, kemudian ada garis yang menyentuh pangkal mereka, dan ini adalah garis tegak lurus ya. Kemudian di sini ada 2A, di sini ada 5A plus 5. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada banyak cara ya. Salah satunya seperti ini. Pertama-tama kita harus menarik garis bantuan, saya hapus dulu. Garis bantu, karena ini tegak lurus kita ambil, nah, kita ambil garis bantuan yang tegak lurus juga. Nah, sekarang perhatikan. Sudut 5A plus 15 itu kan sehadap dengan ini kan. Nah, sudut itu kan sehadap kan mereka. Nah, posisinya karena di sini tegak lurus, maka di sini adalah 90 derajat. Ingat, kalau sudut sehadap itu pasti sama besarnya, ya kan? Berarti posisi dari 2A plus 90 itu sama dengan 5A plus 15. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada persamaan satu variabel ya. Ada variabel 2A dengan 5A. Gede siapa? Gede 5A kan, berarti kita pindahkan variabelnya ke kanan. 5A, 2A, plus 2A, nyebrang jadi minus 2A. 90 tetap di kiri, plus 15, nyebrang ke kiri. Jadi min 15.
90 kurangi 15, 75 sama dengan 3A. Maka A sama dengan 75/3 sama dengan 25 derajat. Oke, soal selanjutnya kita nyoba soal 1 yang ini ya. Di sini ditanya suplemen dari sudut BOC. Suplemen itu persamaannya apa? Pelurus. Kalau pelurus BOC berarti yang bukan BOC. BOC yang bukan ini berarti siapa? AOB. Berarti pelurusnya sudut AOB. Nah, untuk mencari sudut AOB kita perlu tahu A-nya itu siapa, ya kan? A-nya siapa? Berarti pertama-tama kita identifikasi dulu. Ini membentuk sudut apa? 180 ya. Berarti kita tulis 180 sama dengan jumlahkan semua. 3A plus 15 ditambah 2A plus 10. 3A tambah 2A berapa? 5A. 15 tambah 10 berapa? 25. 180 tetap di kiri. Karena kita mau nyari A berarti A-nya harus dijomblokkan. Biarkan dia di kanan. 180 biarkan dia di kiri. Yang dipindah siapa? Supaya 5A jomblo. 25. Berarti minus 25. 5A 180 dikurangi 25. Berapa? 155. Maka A sama dengan 155/5. Sama dengan 31. Nah, karena posisi A-nya adalah 31, berarti sudut AOB yang merupakan pelurus dari BOC adalah AOB-nya berapa? 3A plus 15. Kita substitusikan atau kita ganti A-nya dengan 31 plus 15. Ingat ya, kalau ada perkalian sama penjumlahan, siapa dulu yang dioperasikan? Perkalian, 3 kali 31, 93. Ditambah 15. 108 derajat. Untuk soal nomor 2 kita identifikasi dulu ya. Karena komplement dari sudut AOB, komplement dari AOB berarti yang bukan AOB siapa? Sudut BOC, yaitu 5X plus 9. Karena kita nggak tahu X-nya berapa, kita harus cari dulu. Pertama identifikasi dulu, bentuknya apa ini? 90. Bentuknya 90 derajat ya. Kita tulis 90 sama dengan 6X tambah 5X. Berapa? 11X. 4 tambah 9, 13. 11X biarkan di kanan, 90 biar di kiri, plus 13 jadi min 13. Oke, berarti 11X sama dengan 90 kurangi 13 yaitu 77. Maka X adalah 7. Karena X-nya 7 berarti langsung substitusikan 5 kali 7 ditambah 9. 5 kali 7 berapa? 35. Tambah 9, 44 derajat. Kemudian untuk soal nomor 3 yang ditanya sudut ACB. ACB, berarti ini ya. Sudut ACB-nya di situ 3X min 50. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perlu mengidentifikasi dulu bentuk bangun datarnya. Kalau segitiga, kita pakai 180 derajat. Kalau segi 4, 360 derajat. Kalau segi 5, kita pakai berapa? 540 derajat dan seterusnya. Oke, karena di sini bentuknya adalah segitiga, berarti langsung aja kita tulis 180 sama dengan jumlahkan semua yang ada di dalam sini. 3X min 50, ini ya, ditambah 45, ditambah berapa? 2X. 180-nya tetap 3X tambah 2X, 5X. Min 50 ditambah 45, min 5 ya. Berarti 5X sama dengan 180 plus 5.
185 sama dengan 5x. Maka x sama dengan 37. Apakah ini sudah selesai? Belum, ini belum selesai. Ya, yang ditanya adalah sudut ACB. Maka 3 kali x-nya berapa tadi? 37 kurangi 50. Oke, ini ada 9, 111 kurangi 50. 61 derajat. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 1 model seperti ini kita pakai hubungan sudut dan garis sejajar ya. Kalau yang ditanya sudut BCA, berarti ini. Oke, kita perlu tahu 5x-nya ini berapa. Jadi BCA itu pelurus dari 5x ya. Nah, sekarang kita harus tahu hubungan dari 5x dengan 2x plus 45 itu siapa? Karena 5x itu di sini, berarti di sini juga 5x. 5x dengan 2x plus 45 itu bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, maka sudutnya sama. Berarti langsung sudut dari EFH itu sama kayak sudut dari CFG. EFH adalah EFH adalah 5x dan CFH adalah 2x plus 45. Berarti langsung 5x min 2x sama dengan 45. Maka x-nya adalah 45/3 atau 15 derajat. Apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanya BCA, maka sudut BCA itu adalah 180 kurangi 5x ya. Karena segini 180 berarti 180 harus dikurangi dengan 5x supaya ketemu BCA-nya. Oke. Berarti 180 dikurangi 5 kali x-nya 15. 180 kurangi berapa? 75. 180 kurangi 75 adalah 105 derajat. Nah, untuk soal nomor 2 ini gambarnya kurang jelas ya. Ini adalah 80 derajat, ini 80. Kemudian ini 130, ini adalah 2A plus 10, itu adalah sudut refleks ya. Yang ditanya adalah A-nya. Dalam satu putaran sudut ini, itu sama dengan 360 derajat. Ya kan? Karena sama dengan 360 derajat, berarti posisi ini sama dengan 360 derajat dikurangi sudut ini, ya kan? Sudut ini tambah berapa bisa 360 derajat? Jadi 2A plus 10. Oke, saya tulis seperti ini dulu. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau sudah, kita tarik garis bantu dulu, ini kita panjangkan. Kita tarik garis bantu yang tegak lurus. Posisinya ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini di sini tadi ya. Kalau sisinya ada 5, sudutnya ada 5, berarti besarnya 540. 540 adalah 90 tambah 90 tambah 130 tambah 360 min 2A plus 10 tambah 80. Saya tulis dulu. Tambah 90 tambah 90 tambah 130 tambah
360 min 2A min 10. Kenapa kok itu langsung saya min 10? Karena SCTV ya. Minus itu milik 2A dan plus 10. Min kali plus hasilnya min. Oke, kalau sudah di sini bisa kita hitung 180 sama 360. Kan sama kayak 540 kan? Langsung habis aja kita coret. Itu dengan itu. Habis ya. Berarti langsung ini sama dengan 0 plus 80 tambah 130 210 min 2A min 10. Oke, supaya A-nya positif kita pindah ke kanan, ke kiri ya. 210 kurangi 10 200, maka A-nya ketemu 100. Nah, ada soal yang sedikit mirip dengan soal nomor 2 tadi. Misal ada dua garis sejajar ini dengan ini ya, membentuk 130 dan sudut refleks 240. Kalau yang ditanya sudut bagian ini, oke, kita bisa pakai cara tadi dengan menggunakan garis bantuan seperti ini dan sebagainya. Ya, kita pakai 540 derajat. Itu cukup lama. Kalau mau mengerjakan soal uraian bisa pakai cara logika itu. Tapi kalau ketika soalnya berupa pilihan ganda, langsung saja untuk mencari ini kita bisa langsung menggunakan pengurangan dari 240 sudut refleks ini ya dikurangi 130, yaitu 110 derajat. Selesai. Untuk logikanya pakai cara yang tadi, untuk cara cepat kita pakai cara ini. Nah, materi terakhir adalah statistika. Nah, statistika ini hanya berkisar tentang rata-rata atau min, median atau nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul. Juga membaca tabel, diagram lingkaran, histogram, dan lain-lain. Nah, kita coba nomor 1 dulu. Perhatikan data hasil ulangan matematika berikut. Datanya itu tentukan min-nya, min atau rata-rata. Oke, min itu sama dengan jumlah data. Rumusnya ya, jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya ini 6 tambah 9 tambah 7 tambah 6 sampai 10 kita jumlahkan. Ya, hasilnya 121 per banyak data. Datanya itu ada berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Ada 15 data. 121 dibagi 15 sama dengan 8,06. Oke, kemudian untuk mediannya, untuk mencari nilai tengah kita perlu mengurutkan data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau datanya ada 15 berarti kita ambil data ke-8 ya. Karena ada data 1 sampai ke-7, kemudian data ke-9 sampai ke-15. Jadi kita bagi kiri dan kanan dengan panjang data yang sama. Jadi kita ambil data ke-8 yaitu nilainya 8. Kemudian untuk modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul di sini siapa? Oke, kita hitung dulu. 6-nya ada berapa? 1, 2, 3. 6-nya 3 kali. 7-nya ada berapa? 1, 2, 3. 7-nya ada 3. Kemudian 8-nya ada berapa? 1. Sebentar. 8-nya ada 1, 2. Oke, 8-nya ada 2 kali. Kemudian yang 9, 1, 2, 3, 4. Oke. 9-nya ada 4 kali. Kemudian yang 10 tuh 2, 3. Oke, 10-nya ada 3.
3 kali. Berarti siapa kira-kira modusnya? Yang paling sering muncul adalah 9, yaitu 4 kali. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ceritanya di sini ada tabel ukuran sepatu. Ya. Ukuran 35, frekuensinya 9. Artinya ada 9 anak yang ukuran kakinya 35. Ada 6 anak yang ukuran kakinya 36 dan seterusnya. Untuk mencari min sama, min tadi kan caranya jumlah data per banyak data. Tapi di sini caranya kalikan ini dulu. 35 kali 9 berapa? 36 kali 6 berapa? Ya, 35 kali 9 ditambah 36 kali 6 ditambah ya 37 kali 5 ditambah 38 kali 2 ditambah 39 kali 5 ditambah 40 kali 3 per banyak data. Frekuensinya ada 9 tambah 6 15, 20, 22, 27, 30. Ada 30. Langsung aja ya. Minnya ketemu 36,9. Jadi yang atas ini kalikan dulu. Lalu jumlahkan. Kalau sudah bagi dengan 30. Ya. Kemudian untuk menentukan median atau nilai tengah. Seperti nomor 1 tadi. Karena banyak datanya 30. Maka 30 per 2 sama dengan 15 kan? Karena datanya genap, berarti mediannya adalah data ke-15 ditambah data ke-16 per 2. Data ke-15 siapa? Kita hitung dari sini ya, karena ukurannya sudah urut. Kita hitung dari sini. 9 ditambah 6 berapa? 15. Oke, berarti data ke-15-nya adalah 36. Oke, saya tarik ke sini. Data ke-15 36 ditambah data ke-6-nya, data ke-16-nya siapa? 37 ya. Jadi 9 tambah 6 kan 15. 15 tambah 2 15 tambah 1 16 kan? 16 posisinya di sini. Berarti 37. Per 2, maka mediannya 36,5. Untuk modusnya, cara mencarinya gampang. Untuk modusnya, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Langsung saja. Frekuensi yang paling besar siapa di sini? 99 kan? Berarti ukurannya modusnya adalah 35. Untuk soal nomor 3, rata-rata nilai ulangan 18 orang adalah 8,2. Oke, rata-rata 18 orang adalah 8,2. Kemudian Lisa dan Jenny mengikuti ulangan susulan sehingga rata-ratanya jadi 8,21. Oke. Rata-rata dari 20 anak, kan 18 ketambahan 2 berarti 20 anak ya. 8,21. Oke. Jika nilai Lisa satu angka lebih tinggi dari Jenny, berarti Lisa sama Jenny besar siapa? Skornya besar Lisa kan? Berarti Jenny ditambah 1. Oke. Dari 3 angka yang diketahui di sini kita bisa langsung masukkan ke rumus. Ya. Yang namanya rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Oke, jumlah data dari 18 orang itu kan 8,2, ya kan rata-ratanya. Kemudian jumlah siswa tambahan, Lisa tambah Jenny, kita tulis begini aja, per 18 anak tambah Lisa dan Jenny, jadi 20 anak. Adalah rata-rata dari 20 anak, 8,21. Gini. Oke, kemudian 18 kali 8,2 itu sama dengan 147,6. Kemudian ditambah Lisa plus Jenny sama dengan
Kita kalikan silang. Kalau kalikan silang 20-nya naik ke atas, jadi 8,21 kali 20. 8,21 sebentar. 8,21 kali 20. Kali 20 ya. Langsung ketemu jawabannya 164,2. Nah, kita cari L plus J, berarti 147 pindah ke kanan. 164,2 dikurangi 147,6. Oke. Nah, sebelumnya kita jangan operasikan dulu nih. Kita harus cari tahu hubungan antara Lisa dan Jenny. Karena di sini Lisanya Jenny plus 1, berarti kita nyari Jenny dulu ya. Lisa kita ganti dengan Jenny plus 1. Ya. Lisa di sini kita ganti dengan Jenny plus 1. Sebentar. Jenny plus 1. Oke, Lisa ini ya. Kemudian ditambah Jenny sama dengan sekian ini ya, nggak usah tulis dulu. Kemudian Jenny tambah Jenny, 2 Jenny sama dengan 164,2 kurangi 147,6 plus 1 kalau nyebrang jadi min 1. Maka 2 Jenny sama dengan langsung kita dapat 15,6. Berarti kalau nyari Jenny 15,6, sebentar saya geser, per 2 sama dengan 7,8. Nah, karena posisi Jenny ini 7,8, berarti Lisanya berapa? Kita pakai persamaan yang ini. Lisa sama dengan Jenny plus 1. Maka 7,8 ya, Jenny ini plus 1 sama dengan 8,8. Nah, nilai dari Jenny adalah 7,8 dan nilai dari Lisa adalah 8,8. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Diagram lingkaran tersebut menunjukkan warna kesukaan dari anak. Tentukan banyak siswa yang menyukai warna kuning. Oke. Karena di sini suku-suku, berarti di sini ada sebentar. Karena di sini siku-siku berarti posisinya 25% ya. Nah, kenapa kok 25%? Karena ketika kita berbicara tentang persen, pasti satu lingkaran penuh itu 100%. Ya, satu lingkaran penuh 100%, seperempatnya berapa? Pasti 25%. Kita jumlahkan semua. 25 tambah 30 tambah 20 tambah 15 tambah berapa? Bisa 100%. Oke, ketemu 10%. Ya, karena yang warna kuning 10%, berarti yang warna kuning itu adalah 10% dari total kan? Berarti 10% dari totalnya ada 160 anak. Coret, 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 ketemu 16 anak. Ya, saya ulangi lagi ya. Ingat kalau di sini kita berbicara persen berarti per 100. Ya, kalau kita berbicara persen di sini pasti per 100. Nah, beda lagi untuk soal nomor 5. Sebentar saya geser. Nah, nomor 5 ini caranya sama ya kayak ini tadi ya, gimana dapat 10%. Kalau di sini berbicara derajat, berarti kalau derajat itu 360. Oke. 100 tambah 70 tambah 60, ini kalau siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Oke. 100 tambah 90 tambah 70 tambah 60 tambah berapa? Bisa 360 derajat. Ketemu 40 derajat ya. Berarti kalau yang ditanya berzodiak Pisces, 40 derajat dari totalnya siapa? 180 kan? Oke, berarti kalau 40 derajat itu 360 ya, dari totalnya 180. Kita bisa langsung coret,
180 bagi 181, 360 bagi 182. Berarti langsung 40 per 2 ketemu 20 orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat and see you on the next video.